Hai guys, pada suatu hari di perkotaan kuno Bikini Bottom, terlihat Squidward sedang berjalan mencari toko yang terbuka sambil membawa bekal berbungkus kain. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba dirinya terpeleset oleh jelly ubur-ubur yang aksi itu berakhir tepat di sebuah toko. Namun Squidward yang masih tersangkut dengan badan di meja kasir, sontak Tuan Crab yang melihat menanyakan tujuan, yang setelah ada seseorang masuk beruntung kepala Squidward berhasil kembali. Di sini seorang plankton yang diperintahkan untuk menanyakan Squidward, rupanya setelah ia menjawab Squid sedang mencari pekerjaan, sambil ia menunjukkan keahlian sebagai kasir. With cash register experience? Crab yang sontak menolak sambil menutup laci dan melemparkan Squidward, apa boleh buat dirinya hanya bisa pasrah dengan plankton yang memaksakan untuk memesan minuman. Selesai dari hal tersebut, secara tiba-tiba terdengar suara Patrick yang ketika dicari mengejutkan sang bintang laut secara spontan menarik ke bawah. Di lokasi itu, Patrick yang memberitahu bahwasannya ada lowongan kerja sebagai kru kapal. Dengan rasa takut ia sempat menolak, ya walaupun tepat di sisi lain rumah SpongeBob sedang dimodifikasi menjadi kapal. Setelah beres membuat kapal, Squidward yang sempat ingin kabur malah kelapanya dipukul, yang dengan itu Squidward langsung diculik menuju kapal yang sudah berlayar. Squid yang langsung disadarkan dengan mengeluarkan dari jaring, dengan rasa panik dirinya terkejut karena melihat di sekitar hanya ada lautan. Dan Patrick hanya bisa mengatakan kalau Kapten SpongeBob akan menemuinya untuk memberi pekerjaan. Tak hanya itu, ia juga sempat menunjukkan beberapa tali, yang mana tak lama dari itu bintang laut malah mengikatnya pada sebuah tiang. Yang kemudian beberapa kru di sekitar hanya bisa bersenang-senang bermain musik. Momen tersebut tak berlangsung lama dikarenakan kapten yang dimaksud telah datang, dengan kaki spatula beserta jenggot dan topi. Squidward yang langsung bergetar seperti panggilan telepon tak diangkat, dengan rasa bijaksana dirinya menjelaskan tentang jabatannya di kapal, dan itu disertai jenggotnya copot guys. Selesai dari hal itu, di sini SpongeBob sempat menjelaskan tentang sosok ubur-ubur yang akan ditangkap, dengan rasa takut para kru masih saja bergetar. Yang berlanjut, SpongeBob menunjukkan kaki di balik spatula. Selanjutnya, sang kapten yang dengan rasa senang menari di bawah, secara tidak sengaja terdapat permen karet di lantai, yang ketika dikunyah dan ditiup, mengejutkan itu adalah replika contoh ubur-ubur yang akan mereka cari. Dan benda besar itu bernama Dopey Dick. Namun, ketika replika yang terbang ke atas meletus karena ada sebuah paku, dengan sangat apes Squid tertimpa permen karet, dan SpongeBob hanya bisa memberi arahan kepada para kru. Ya walaupun dengan beruntung tepat di belakang telah muncul ubur-ubur. SpongeBob yang sontak ambisius ingin menangkap karena melihat kesempatan begitu besar, dengan ide cerdas ia melepaskan dan memberi tugas kerja kepada Squidward, yang mana ia akan dilemparkan mengarah ke depan untuk bisa menarik ubur-ubur. Dan benar saja dirinya yang sontak ditembakkan bersama tali, dengan sangat cepat tubuhnya terbang ke badan target, yang setelah melekat karena adanya tentakel, dengan rasa senang SpongeBob mengikat tali di kapal. Dan yang terjadi ubur-ubur yang kencang kabur menarik kapal dengan kuat. Sampai-sampai Squidward yang menjadi tumbal merasa sangat panik. Kapal yang terus mengikuti jejak makhluk kemanapun pergi, sial Squidward dengan momen itu merasa sangat tersiksa, yang kemudian ia memiliki ide dengan meniup alat musik sebagai strategi penyelamatan. Hingga benar saja alunan musik yang dimainkan membuat para kru pusing, dan Patrick yang mendengar langsung mencopot kuping sebagai langkah akhir. Ubur-ubur yang tiba-tiba berhenti karena menikmati suara musik, sontak SpongeBob yang melihat keadaan langsung menarik ubur-ubur, yang ketika selesai menarik dengan rasa senang para kru meminta bagian untuk mengambil jellyfish. Akan tetapi bukannya diambil, SpongeBob malah berbicara kepada kru bahwasanya bagian terbaik dari memburu ubur-ubur adalah melepaskan kembali.
Dan itu benar dilakukan ya walaupun mereka semua sempat kesal. Namun di tengah momen berenang ubur-ubur untuk menjauh, sial dari sisi lain terdapat kapal tak dikenal datang yang langsung dengan secepat mungkin menangkap. Dan orang di balik kapal tersebut adalah pasukan Tuan Crab beserta plankton. Di sini SpongeBob yang meminta untuk melepaskan kembali setelah berhasil berburu, apa boleh buat mereka malah ingin membunuh untuk diambil jelinya, dan itu mereka ucapkan sambil tertawa keras. Kemudian SpongeBob yang sontak mendengar perkataan itu membuat mereka semua marah dan langsung memerintahkan anak buah untuk menyerang. Tapi yang menjadi masalah pasukan ikan teri malah berkhianat, di mana mereka telah berlayar menjauh menuju ke kapal Tuan Crab untuk bergabung. SpongeBob yang kecewa akan perilaku pasukan, tetapi tidak pada plankton yang sedang menyiapkan meriam untuk menyerang. Dan itu setelah dibakar, peluru langsung ditembak keluar. Selanjutnya, SpongeBob yang berhasil menghindar dan Patrick berhasil menahan serangan. Sontak hal itu menjadi bahan tertawa Squidward tanpa mengetahui kalau ada rencana lain yang sedang disiapkan. Dan tak berapa lama kemudian, bola yang tadi itu tiba-tiba mengeluarkan cacing laut, yang itu dengan jumlah yang tak sedikit. Seperti yang bisa kalian lihat, hampir seluruh bagian tertutup oleh cacing untuk segera mereka makan agar kapal SpongeBob hancur. Hingga setelah selesai dan mereka hanya bertumpu pada sebagian material, momen tertawa senang pun terjadi yang berlangsung cepat untuk kabur menjauh. SpongeBob, Patrick beserta Squidward yang tak dapat berbuat apa-apa, beruntung di detik yang sama sang bintang laut mengeluarkan sebuah dayung, yang dengan itu mereka pun berusaha mengejar target ke depan. Kemudian siang pun berlalu dan tiba saatnya malam, beruntung mereka bertiga telah sampai pada kapal Tuan Crab, yang pada saat itu seluruh kru kapal sedang tertidur. Di sini mereka yang mencoba melihat keadaan di atas, terpantau ubur-ubur menjadi tawanan sedang diikat, sambil menyadap jeli melalui selang, berusaha berjalan pelan agar tidak terdengar oleh orang di sekitar. Apa boleh buat di tengah aksi kebisingan juga terjadi, ya walaupun beruntung aksi tersebut terpantau aman. SpongeBob yang berhasil mendekat untuk segera membebaskan, langsung satu persatu sedotan dilepas, yang selanjutnya membuka tali pengikat. Ubur-ubur yang segera terjun ke laut untuk bisa bebas kembali. Mereka bertiga yang melihat sontak senang, ya walaupun di saat berbalik arah para pasukan Tuan Crab sedang menunggu di belakang. SpongeBob yang sempat berbaik hati kepada Tuan Crab, sangat bikin apes matanya malah ditarik ke depan, yang kemudian pasukan teri siap ingin menghabisi. Namun belum saja hal itu dilakukan, secara tiba-tiba dari jauh ubur-ubur kembali, yang membuat Crab memerintahkan seluruh anak buah untuk segera bersiap menangkap seluruh orang yang sibuk dan meninggalkan SpongeBob. Secara mengejutkan, makhluk yang datang hanya ingin membebaskan mereka bertiga, hingga selanjutnya Tuan Crab emosi dan segera naik ke atas untuk menembak. Ketika tali berhasil terkait ke badan, akhirnya ubur-ubur emosi dan secepat mungkin bergerak ke kapal. Seperti yang bisa kalian lihat, ubur-ubur dengan sangat marah ingin menghajar, yang mengakibatkan kapal pecah tak berbentuk. Tak hanya itu, dirinya juga mencoba mengikat dalang dari pelaku, sampai-sampai ludah yang dibuang kembali ke wajah. Tak puas dengan serangan yang diberikan, kembali ia melemparkan tubuh ke material kapal, dan berlanjut terjadilah pusaran besar sampai tak ada satupun yang terlihat, melainkan hanya ada Squidward yang muncul. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, kejadian yang tadi merupakan cerita dari Squidward di restoran yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Yang mana dengan tawa mereka, sang Squid memutuskan untuk keluar. Dan juga terlihat di sini terdapat ubur-ubur yang tadi yang sedang menyiramkan jelly kepada semua orang. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam hari di rumah keluarga Patrick seketika berubah menjadi pagi. Ayah Patrick, Cecil, terbangun dari tidurnya dan di sampingnya sudah ada istri tercinta yaitu Bunny. Seperti biasanya, mereka sangat senang menantikan hari-hari untuk bersenang-senang. Cecil kemudian membuka selimutnya menandakan ia masih berpakaian lengkap. Lalu Bunny juga membuka selimutnya. Di sini Buddy mengatakan jika ia memang telah sengaja memindahkan kamar tidurnya di ruang tamu untuk memulai hari dengan baik. Sedangkan si Patrick dan juga Squidina terlihat sedang menonton televisi di sofa sembari memakan camilannya.
Namun kedua orang tuanya malah menghalang siaran TV yang sedang berlangsung. Kedua orang tuanya mengatakan jika hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena hari ajaib yang datangnya hanya sekali dalam setahun. Namun sepertinya Patrick dan Squidina tidak begitu menghiraukan, malahan kedua orang tuanya disuruh minggir karena telah menghalangi dirinya saat menonton televisi. Cecil kemudian menarik tali ke bawah sambil berpelukan dan di spanduk itu terdapat tulisan hari menghabiskan waktu bersama salah satu anak Anda. Namun sepertinya Patrick dan Squidina merasa sangat bosan. Jadi tentunya mereka sudah terbiasa dengan semuanya. Cecil kemudian mendekat dan mengatakan jika kali ini mereka tidak akan menonton televisi lagi untuk bersenang-senang. Namun mereka akan menjauh dari televisi. Lalu Cecil langsung membawa kedua anaknya untuk berjalan-jalan meski Patrick dan juga Squidina tidak terlalu suka. Benny mengikuti suami dan anak untuk bersenang-senang menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Bunny dan Patrick kini sedang berada di perkotaan yang kumuh. Terlihat sangat jelas jika si Patrick tidak menyukai kegiatan itu. Namun saat dia melihat salah satu toko penjual televisi yang menampilkan film favoritnya, seketika itu si Patrick langsung berhenti dan melihat film kesukaannya. Akan tetapi sang ibu yang melihat itu langsung segera menarik Patrick dan mengajaknya pergi dari sana guys. Karena mereka hampir sampai, sang ibu membawanya ke ruang tamu kecil yang indah yang dulu sering dikunjungi bersama ibunya saat seusianya. Lalu mereka sempat mampir ke tempat pembuatan tato. Salah satu lengan Bunny digambar tato dia bersama dengan si Patrick. Tato itu melambangkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sementara itu si Patrick sendiri sedang melihat pilihan gambar-gambar yang akan ditato di lengannya. Sang ibu langsung mempersilahkan si Patrick agar memilih salah satu tato itu. Dan dengan sangat senangnya si Patrick memilih tato bergambar televisi seusia dengan hobinya yang menonton TV. Penato itu kemudian langsung mempersiapkan segalanya termasuk menyiapkan jarum tato. Untuk pertama kalinya pasti akan sakit. Sehingga hal itu langsung membuat si Patrick sangat ketakutan dan akhirnya dia pun memilih untuk kabur melarikan diri karena enggan ditato. Terlihat jika si Patrick sedang bersembunyi di balik jenggot pria berbadan kekar, Bunny kemudian menghampiri anaknya dan mengelus-ngelus pipinya. Bunny menyadari jika anaknya sangat takut dengan jarum bukan takut dengan tato. Si Patrick membenarkan perkiraan ibunya. Kemudian si pembuat tato itu mulai mengelus-ngelus jenggotnya untuk memikirkan jalan keluarnya. Dan di sini selain menyediakan pembuatan tato menggunakan jarum, si pembuat tato juga menyediakan tato yang hanya ditempel saja. Tentunya mendengar itu si Patrick akhirnya langsung memakai tato bergambar televisi. Kini si Patrick sudah memiliki tato favorit di lengannya, jadi dia bisa menonton TV sepuasnya. Namun tak disangka ternyata sang ibu juga memiliki tato remote TV, sehingga siaran itu langsung dimatikan. Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan Cecil sedang bersama dengan anak perempuan memancing, namun sepertinya Squidina tidak menyukai liburan tersebut. Sang ayah saat melempar pancingnya malah mengenai topi Squidina. Dia hanya bisa menghela nafas dengan liburan yang sangat membosankan itu. Cecil kemudian memberikan pancingan kepada Squidina. Namun Squidina mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin pergi makan layaknya seperti orang-orang normal pada umumnya, menikmati waktu sesuai dengan keinginannya. Cecil menerangkan jika orang normal tidak bisa menikmati rasa makan siang segar hasil ikan tangkapan sendiri. Tak lama dari itu, kailnya sudah ada yang nyangkut di pancingan Cecil, sehingga ia langsung segera menarik pancingannya guys. Dan Cecil mendapatkan pancingan satu Krabby Patty yang nyangkut di kailnya. Lalu dengan perasaan yang bangga, si Cecil langsung memberikan roti Krabby Patty itu kepada Squidina. Tetapi seperti biasanya Squidina tetap saja merasa bosan. Bagaimana tidak, pasalnya mereka memancing di atas restoran Tuan Crab dan Cecil memasukkan kailnya lewat cerobong. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi. Temannya nggak tahu soal itu, Bubble Bass yang melihat itu langsung menertawakannya karena hanya memesan satu Krabby Patty saja. Sedangkan ia sendiri memesan banyak, namun sayangnya saat itu Kyle Squidina berhasil mengambil semua makanan Krabby Patty milik Bubble Bass. Dia baru sadar saat semua makanannya telah menghilang hingga membuat Bubble Bass langsung frustasi karena dia sudah membelinya dengan harga yang mahal. Dia naik ke meja dan langsung marah-marah.
Kini Squidina bisa menikmati liburan itu dengan perasaan senang, lalu dia mengambil TV di restoran lagi. Bubble Bass pun mengetahui pencurian itu, di mana Squidina sedang memiliki rencana untuk menikmati hasil pancingannya. Dengan duduk yang santuy, ia menonton televisi siaran favoritnya sembari makan Krabby Patty. Namun si Cecil langsung segera memotong tali pancingan hingga ketika jatuh, TV tersebut malah mengenai kepala Bubble Bass. Sehingga kemudian berpindah ke sebuah mall. Di sana ada si Patrick bersama dengan ibunya yang memilih pakaian. Patrick sempat kepengen ingin mengambil pakaian bergambar favoritnya, namun dia langsung meletakkannya lagi hingga sang ibu dari arah lain langsung melemparkan semua pakaian koboi yang sudah menjadi pilihan. Di sini ibunya sangat senang bisa berbelanja bersama dengan anaknya, meski si Patrick nggak menyukai semua itu, namun dia terpaksa menerimanya karena jika menolak ibunya pasti akan memarahinya. Di sisi lain, terlihat Cecil bersama dengan anaknya yang kini juga sama-sama berada di tempat mall. Satu keluarga itu hampir berpapasan namun tidak saling bertemu. Sembari berjalan, Cecil mengatakan kepada Squidina jika dia belum memiliki rencana meski ada di mall ini. Namun ia memprediksi pasti akan ada kejadian yang sangat menakjubkan. Dan benar saja mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan restoran Cambaket yang berada di mall itu. Lalu mereka langsung masuk ke dalam restoran milik Plankton. Cecil yang menyukainya, namun bagi Squidina hal itu sangat membosankan. Meski di raknya itu banyak sekali boneka, lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, mood Squidina sedang tidak baik-baik saja, namun dia mencium bau seperti Cambaket. Lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, Squidina sedang tidak baik-baik saja untuk seleranya. Namun dia mencium bau seperti Cambaket. Hingga datanglah Karen yang nongol dari dapur jika rencana untuk membuang semua cam yang kadaluarsa ke tempat bola raksasa tidak efektif karena baunya sangat tercium. Di sini Plankton menyuruh Karen untuk diam, sedangkan si Cecil langsung memilih boneka beruang laut. Kemudian si Plankton langsung mengisi boneka itu dengan cam yang ada di kaca besar. Sedangkan si Karen tahu jika perbuatan itu merupakan perbuatan kriminal, akhirnya ia pun lebih mematikan layarnya agar tidak terjerat dalam kasus kejahatan. Si Plankton senang karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sementara itu, Cecil masih memilih beberapa pakaian bonekanya. Squidina telah menemukan boneka yang mirip dengannya, bahkan memiliki warna yang sama. Karena senang, ia mengambil boneka itu dan memberikan kacamata. Mereka pergi meninggalkan boneka beruang yang masih diisi cam. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Bunny menyiapkan kamera untuk memotret putranya yang mengenakan kostum kesatria perang. Saat itu muncullah si Patrick dari tempat ruang ganti, namun Bunny merasa aneh karena si Patrick sepertinya kesulitan untuk berjalan melangkah. Akan tetapi saat Bunny melihat ke dalam kostum, ternyata dia melihat jika anaknya sedang menonton televisi kesukaannya hanya dengan menggunakan celana dalamnya. Mengetahui hal itu, Bunny langsung segera mengambil TV tersebut dan mengeluarkan anaknya dari kostum kesatria. Saat Cecil sedang memilih pakaian untuk boneka-bonekanya, Squidina malah menonton TV lagi dengan menggunakan komputer Karen. Squidina sangat senang di balik itu boneka beruang laut sudah membesar terisi cam, sedangkan untuk Cecil sendiri masih sibuk memilih pakaian itu. Namun ia panik saat melihat kacamata boneka itu terjatuh karena dia sempat menganggap itu adalah anaknya. Cecil akhirnya tahu jika sang anak sedang menonton televisi, padahal sebelumnya sudah dilarang jangan menonton TV lagi. Hingga tiba-tiba ruangan gelap dan akhirnya boneka beruang laut pun meledak. Akibat ledakan itu membuatnya terlempar menemui istri dan anaknya. Cecil mengatakan kepada istrinya bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan satu anaknya. Namun sepertinya keduanya tidak menyukai waktu kebersamaan itu. Karena Patrick dan Squidina hanya ingin menonton televisi tanpa memikirkan perasaannya guys. Kemudian Cecil pun merasa bahwa semuanya sudah sia-sia hingga karena bibir Cecil mulai gerak-gerak tanpa terkendali lagi, Squidina langsung menyenggol Patrick agar menyiapkan payung. Karena dia tahu jika ayahnya sudah menangis, maka tangisan air mata itu akan menyemburnya membawa ayahnya kemana-mana. Beruntungnya mereka selamat dari semburan air mata tersebut dan tidak mengenai dirinya guys. Kemudian begitu air matanya sudah reda, Squidina dan Patrick langsung segera melipat kembali payung itu. Dan di sini Squidina mengatakan kepada ayahnya jika sebaiknya mereka menemukan sebuah tempat yang asik untuk bermain. Karena mereka masih memiliki waktu saat Cecil sedang menangis, ia pun memasuki ke ruang realitas virtual.
Ketiga keluarganya langsung mengikutinya. Saat sudah berada di tempat itu, satu persatu keluarga Cecil langsung menggunakan sebuah kostum khusus. Lalu setelah semuanya memakai kostum, tubuh keempatnya langsung terhubung dengan sebuah kabel yang di atasnya sudah ada handset VR. Lalu sekeluarga langsung memakainya. Begitu dipakai, tubuh Patrick sudah didigitalisasi ke dalam dunia realitas virtual. Squidinam kemudian mendapatkan menu kostumisasi, lalu ia langsung merubah tubuhnya seperti tubuh SpongeBob, namun dengan warna kulit versi dirinya sendiri. Tak lama dari itu, kedua orang tuanya muncul ke dalam virtual. Cecil panik karena mengira bocah Sponge itu telah menyakiti anaknya. Namun saat itu juga Squidina langsung mengembalikan bentuk tubuh ke semula lagi. Terlihat saat itu si Patrick yang sedang menggonta-ganti bentuk tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. Dia pun sangat senang sekali memainkan permainan tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya masih belum terbiasa dengan permainan ini. Lalu setelah melihat cara kerjanya, Cecil pun memulai mengubah bentuk kaki hingga membuat kakinya jadi roket dan bisa terbang. Lalu kini giliran Bunny yang mengubahnya menjadi makhluk alien luar angkasa. Suami istri itu mulai menikmati permainan yang sangat nyata. Mereka saling kejar-kejaran, begitupun di dunia nyata mereka juga sedang melakukan permainan itu. Di saat itu Patrick dan juga Squidina mulai merencanakan sesuatu agar mereka berempat bisa berkumpul satu keluarga. Di sini Squidina dan juga si Patrick langsung menyulap tempat bermain virtual itu dengan mengubahnya menjadi seperti rumah mereka sendiri. Di sini setelah semuanya sudah jadi, mereka berempat pun duduk bersama sembari melihat tayangan film kesukaannya. Cecil dan juga istrinya akhirnya mengerti bahwa anaknya lebih menyukai menonton TV ketimbang harus jalan-jalan. Karena hanya dengan menonton TV kesukaannya mereka bisa berkumpul dengan keluarga, dan inilah salah satunya yang menjadi alasan mengapa mereka berdua tidak menyukai liburan untuk menghabiskan waktu. Karena nantinya mereka akan berpisah seperti kejadian tadi guys, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan 3 hewan laut yaitu SpongeBob, Patrick yang sedang membawa Sandy dalam keadaan mata yang tertutup. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Mata Sandy yang tertutup langsung dibuka. Tujuan mereka berdua ternyata sangatlah mulia dengan membawa Sandy ke tempat museum sejarah Bikini Bottom agar dia bisa mencatat dan menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal Naval Gazette. Sontak saja hal itu pun membuat Sandy sangat senang sekali telah diberikan kejutan yang enggak terduga dari kedua teman baiknya itu. Si Patrick yang memang dasarnya pria enggak guna, secara tiba-tiba saja sebelum masuk dia mencoba memeriksa pusarnya dulu. Apakah pusarnya bisa dijadikan bahan artikelnya untuk Sandy? Patrick yang betah malu akhirnya langsung masuk ke museum bersama dengan dua temannya. Di sana sudah ada penjaga keamanan dari museum itu yang bernama Mbah Walker. SpongeBob kemudian memberikan 3 tiketnya kepada Mbah Walker untuk diberikan. Untungnya saat Mbah Walker menghitung tiketnya, dia tidak dalam keadaan yang pikun. SpongeBob yang dasarnya selalu pecicilan, dia menganggap si Mbah Walker itu seorang pameran. Ditambah kekonyolan tidak sampai di situ saja, Sandy mencabut bulu ekornya untuk membersihkan wajah si Mbah Walker karena dianggap sebagai pameran. Hal itu membuat Mbah Walker sangat marah. Dia pun layaknya sebagai mbah-mbah yang sudah tua pada umumnya, marahlah diperlakukan seperti tadi, sembari ngedumel nggak ada habis-habisnya, hingga membuat Mbah Walker secara tiba-tiba saja langsung tertidur. Kemudian SpongeBob, Patrick, dan Sandy langsung memasuki ke dalam ruangan pameran prasejarah yang dipenuhi dengan tulang belulang bekas hewan langka yang terpajang di museum tersebut. SpongeBob menceritakan tentang sebuah kisah dari bagaimana terbentuknya kota Bikini Bottom dengan sangat antusiasnya. Sandy, we'll tell you the true story. Sedangkan untuk Sandy sendiri yang dasarnya seorang jenius, hanya mendengarkan cerita tersebut sembari mencatat hal-hal penting di bukunya.
Namun menurut cerita dari SpongeBob dan si Patrick sembari berimajinasi pada zaman dulu bahwa kota Bikini Bottom terbentuk dari sebuah jangkar yang menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan meletus yang memang pada saat itu semua bangunan terbuat dari pasir hingga menciptakan rumah batu dan rumah nanas ditandai dengan adanya tulisan Bikini Bottom yang jatuh dari langit. Jadi begitulah menurut cerita dari SpongeBob dan Patrick berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka sembari meledek Sandy. Namun Sandy yang cerdas pun langsung menentang cerita itu karena baginya itu ceritanya sungguh enggak masuk akal sama sekali. Lalu menggambar di buku catatannya yaitu kepala kerbau. Yep, I see. Kemudian mereka bertiga lanjut lagi menyusuri museum itu. Kali ini mereka pergi ke pameran pionir yang dimana di dalamnya terdapat batu besar yang membuat SpongeBob dan Patrick sangat menyukainya. Patrick menunggangi batu itu, lalu menepuknya batu itu layaknya seekor kuda dan terjadilah kekacauan sehingga membuat batu itu berlarian ke sana kemari, membuat kekacauan di sana. Sandy yang tahu kemudian langsung mengeluarkan tali lasso untuk menyelamatkan Patrick yang masih menunggangi batu itu. Dengan sekali ayunan, Sandy lalu telah berhasil menangkap si Patrick. Kemudian karena saking senangnya, si Sandy langsung memuntir-muntirkan tubuh Patrick. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Mbak Walker yang langsung mencekik si Patrick dalam kemarahannya karena telah berbuat onar. Lalu batu besar itu datang menghantam tubuh Mbak Walker. Sandy kemudian langsung membawa kedua temannya pergi. Di tempat yang lain, SpongeBob menjelaskan kepada kedua temannya mengenai tentang gaya hidup para pionir yang diumpamakan dengan Tuan Crab yang saat itu telah menjadi petani yang memerah susu sapi bulu babi. Layaknya petani pada umumnya, Tuan Crab sangat sayang kepada hewan ternaknya karena telah berhasil mengumpulkan susu sapi bulu babi yang cukup banyak untuknya. Saking sayangnya dia mengelus-ngelus hewan ternak berdurinya hingga membuat salah satu lengannya terluka tertancap duri. Tak berselang lama dari itu datanglah geng koboi berkuda yang dipimpin oleh Plankton yang menunggangi Spot. Tujuannya seperti biasa ingin menghancurkan bisnis Tuan Crab. Apalagi keberanian Plankton bertambah saat ada ketiga dekengannya yang menjaga. Namun sebelum melakukan kejahatannya terhadap Tuan Crab, datanglah dua sheriff yang tak lain dan tak bukan adalah Sheriff Pen dan Deputy Star yang menjadi kudanya. Lalu di sana Pen langsung mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkap Plankton dan gengnya. Melihat itu, Plankton dan semua gengnya langsung menuju ke tempatnya. Disinilah untuk menegakkan keadilan jujur dan adil, Sheriff Pen dan Deputy Star langsung meniup senjata gelembungnya. Terbukti hal itu bisa menangkap para penjahat yang dipimpin oleh Plankton yang masuk ke dalam gelembungnya. Lalu Tuan Crab membuka restoran pertama di Bikini Bottom yang diberi nama Krusty Creamery. Setelahnya, Sheriff Pen dan Deputy Star meminum susu dari hewan ternak Tuan Crab. Jadi begitulah kira-kira cerita di masa lalunya. Cerita kemudian yang memperlihatkan Patrick yang menawarkan sebagian susu restoran yang sekarang sudah kadaluarsa kepada Sandy. Namun Sandy langsung menolaknya. Si Patrick yang rakus kemudian langsung memakan susu kadaluarsa itu. Lalu selanjutnya, SpongeBob, Patrick, dan Sandy pergi ke pameran era revolusi industri dan menemukan salah satu perahu pertama yang pernah dibuat pada waktu itu. Sandy pun sangat kagum dengan model tersebut. Lalu Patrick dan SpongeBob yang dasarnya celutak naik ke perahu itu dan menjelaskan mengenai tentang jalur perakitan perahu pertama yang berhasil dijalankan oleh Tuan Puff. Saat berada di pabrik pembuatan perahu, banyak para pekerja yang bekerja di tempat Tuan Puff. Di sana juga terlihat dua pekerja yang merupakan nenek moyang dari SpongeBob dan Patrick. Awalnya mereka bekerja dengan gembira karena mesinnya berjalan dengan pelan. To perform as efficiently as possible. Namun ketika Tuan Puff mempercepat laju mesinnya,
Hal itu membuat pergerakan dari nenek moyang SpongeBob dan Patrick tidak bisa mengimbangi kecepatan mesinnya yang berjalan cukup cepat. Sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat nenek moyang mereka masuk ke dalam mesin itu dan dirakit di rumah sakit. Dan pada akhirnya terciptalah perahu perpaduan dari nenek moyang mereka yang bersatu padu menjadi satu. The hospital next door. Terlihat Sandy yang menggambar skrup dan bola di buku untuk menganalisanya. Namun seperti biasanya, Sandy yang jenius, dia tidak percaya dengan semua itu. Dia pun saat itu telah membaca plakat dari perahu tersebut. Namun Patrick berusaha untuk memperkuat ceritanya itu dengan membunyikan suara klakson pada perahu yang masih bisa berfungsi dengan sedikit normal. Berikutnya kini mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanannya. Di sana sebelum mereka bertiga menaiki lift, SpongeBob telah menekan tombol yang merupakan simbol dari tanda tanya. Sedangkan tanpa diketahui oleh Sandy dan SpongeBob, si Patrick malah menekan keseluruhan tombol lift itu. Saat berada di tengah perjalanan, lift secara tiba-tiba telah berhenti di lantai tertentu yang dimana di dalamnya telah menggambarkan berbagai periode waktu melalui SpongeBob dan Patrick. Ada beberapa era dari SpongeBob dan Patrick dengan berbagai outfit dan gaya pada era itu. Namun setelahnya, lift mereka telah berhenti di sebuah tempat. Mereka bertiga lalu langsung masuk ke dalamnya, yang dimana banyak sekali benda-benda bersejarah yang telah ditutupi menggunakan kain serba putih. Sandy yang penasaran kemudian langsung membuka satu persatu penutup itu, yang berisikan tentang alat-alat mandi yang canggih. Kemudian ada juga sepatu robot yang bisa terbang. Lalu terdapat senjata yang sangat canggih yang bisa membuat SpongeBob dan Patrick yang terkena senjatanya membuat mereka berubah menjadi bocil. Lalu Patrick dan juga SpongeBob telah membuka penutup yang ternyata itu merupakan sebuah peta untuk menguasai dunia. Tak hanya itu saja, di sana juga ada patung dari Mbah Walker sebagai pemimpinnya, yang ternyata patung itu merupakan jelmaan dari Mbah Walker yang menyamar sebagai patung sembari mengeluarkan unek-uneknya karena mereka bertiga telah mengacau di tempatnya. Mbah Walker kemudian langsung mengubah alat bantu jalannya menjadi versi robot kaki laba-laba ala Spiderman, sehingga hal itu tentunya membuat mereka bertiga sangat ketakutan dan terjadilah kekacauan di tempat itu, sehingga membuat Patrick dan SpongeBob bertabrakan menggelinding seperti bola. Mbah Walker lalu berhasil memojokkan mereka bertiga keluar museum. Untungnya ada kayu yang menopangnya. Namun secara tiba-tiba saja museum itu telah terangkat dari tanah, sehingga membuat SpongeBob, Patrick dan Sandy telah terjatuh di tempat toko souvenir. Sedangkan untuk Mbah Walker telah terangkat bersama dengan museumnya. Lalu SpongeBob dan Patrick yang keluar dari toko souvenir telah membeli topi untuk mereka gunakan. Di sana, Sandy mengatakan kepada mereka berdua bahwa masa lalu terlalu berat untuk ia pahami. Dan Sandy sangat senang dengan keadaan yang seperti saat ini, yang baginya sangat menyenangkan. Lalu terlihat kini giliran Plankton menggunakan mesin robotnya untuk mengejar Tuan Crab. Sedangkan Sandy langsung merobek buku catatan miliknya. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.